Fankolog Channel melaporkan dari Karawang, baru-baru ini Wanda Hara menarik perhatian netizen karena penampilan terbarunya di sebuah acara kajian. Wanda Hara merupakan seorang stylist artis yang diketahui mendatangi kajian Ustadz Hanan At-Taki bersama para selebriti. Dilansir dari Jawa Post, terdapat video yang viral di media sosial TikTok yang menimbulkan kontra terkait Wanda karena ia merupakan seorang laki-laki, namun mengenakan pakaian tertutup hingga menggunakan cadar. Ia mengenakan pakaian gamis hitam panjang, bahkan kepalanya pun turut ditutup hijab layaknya seorang perempuan. Dalam video tersebut, Wanda terlihat cukup percaya diri dengan penampilannya bahkan juga membaur bersama para artis perempuan lain, seperti istri dan adik Raffi Ahmad, yaitu Nagita Slavina dan Syahnaz Sadiqah. Melalui video yang diunggah oleh Omelette, menimbulkan berbagai reaksi hingga perdebatan antar warganet karena cara berpakaian Wanda dianggap tidak pantas dan bukan mahramnya. Wanda bahkan menerima komentar pedas yang mengatakan bahwa penampilannya itu sudah kelewat batas. Beberapa akun TikTok lainnya juga meninggalkan komentar hujatan yang mana ditujukan kepada cara berpakaian Wanda yang terbilang menyimpang. Tidak hanya Wanda, warganet juga menyalahkan orang-orang di sekelilingnya yang tidak mencoba untuk mengingatkan Wanda terhadap kodratnya. Diketahui bahwa Wanda Hara memiliki nama asli Irwansyah. Ia merupakan seorang laki-laki. Ia berprofesi sebagai fashion stylist artis. Irwansyah alias Wanda Hara ini lahir di Medan pada 6 April 1985. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 28 Jakarta dan telah menggeluti bidang fashion sejak lama. Fashion stylist Wanda Hara dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri pada Rabu, 24 Juli 2024. Laporan ini terkait dengan tindakannya beberapa waktu lalu, saat ia mengenakan cadar dalam sebuah kajian yang dipimpin oleh Ustadz Hanan At-Taki. Laporan tersebut dilayangkan oleh salah satu pengacara yang bernama Muhammad Rizky Abdullah. Ia bersama tim hukum Muslim, melaporkan Wanda Hara lantaran dianggap melakukan penistaan agama. Ia mengatakan, merasa sakit hati karena ulah Wanda Hara yang diduga sudah melakukan penistaan agama. Selain itu, dirinya juga mengeklaim pelaporan tersebut mengatasnamakan umat Islam. Saya mengatasnamakan pribadi dan juga mengatasnamakan umat Muslim, serta dari tim hukum Muslim yang merasa sakit hati, yang merasa tersinggung atas kelakuan saudara Irwansyah dan atau Wanda Hara yang diduga sudah melakukan penistaan agama Islam, kata Muhammad Rizky Abdullah di Bareskrim Polri, Rabu, 24 Juli 2024. Meskipun Wanda Hara telah meminta maaf secara terbuka melalui Instagram dan menyatakan penyesalannya, tetapi Muhammad Rizky Abdullah merasa perlu melaporkannya ke pihak berwenang karena tindakannya dianggap sebagai tindak pidana yang telah melukai dan menyinggung umat Islam. Meminta maaf itu tidak menggugurkan aspek hukum yang memang harus diberlakukan. Beliau sudah melakukan kesalahan dan sudah menyakiti umat Islam. Maka, perlu ada sanksi sosial, jelasnya. Muhammad Rizky juga menekankan, laporan tersebut bertujuan sebagai peringatan dan pelajaran bagi masyarakat yang mungkin melakukan hal serupa, seperti yang dilakukan oleh Wanda Hara. Ini bukan hanya tentang saudara Irwansyah atau Wanda Hara, tetapi juga sebagai pelajaran bagi mereka yang mungkin melakukan tindakan serupa, jelasnya. Sebelumnya, Wanda Hara sudah meminta maaf di media sosial. Ia mengaku tindakannya yang di luar batas, yakni menggunakan cadar dan bercampur dengan akhwat saat menghadiri kajian Ustadz Hanan At-Taki beberapa waktu lalu. Saya Wanda Hara, dari hati yang paling dalam mohon maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan ini. Dalam kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Hanan At-Taki kemarin, atas kejadian yang telah terjadi karena perbuatan saya yang menyinggung banyak pihak. Saya menyadari ini adalah kesalahan saya. Dan saya juga sudah berkomunikasi dengan Ustadz Hanan At-Taki, dan meminta maaf kepada beliau dan seluruh panitia Ayah Amanah, ujar Wanda Hara. Malam bang. Situ ya. Sama abang Pak tadi. Sip. Tunggu. Baik, Yuk, abang bisa ditulang laporan hari ini. ya. Gimana bang, laporan hari ini? Ya, bismillah. Setelah perjuangan dari jam 1 siang tadi sampai dengan jam 8 malam ya,
Tadi kami sudah diskusi, konsultasi, koordinasi, bahkan ada perdebatan yang cukup sengit ya dengan teman-teman penyidik yang awalnya berbeda persepsi. Namun alhamdulillah pada akhirnya kita bersepakat dan laporan kami diterima. Gitu. Dan secara resmi mulai hari ini Wanda Hara dan atau alias Irwansyah beserta gengnya dengan turut serta khususnya ialah terlapor Irwansyah itu sudah resmi kami laporkan dan laporannya sudah diterima. Dan selanjutnya akan diproses hukum secara resmi, akan dilakukan proses penyelidikan dan seterusnya sampai dengan yang bersangkutan di penjara. Jadi sempat ada perdebatan apa itu, Pak? Tanyanya Ya, Pak Jemu. ada perbedaan pandangan terkait beberapa poin yang menyangkut tentang tindak pidana yang bersangkutan. Namun semuanya sudah kami bantah. Tidak ada ruang untuk bisa dibantah lagi karena memang jelas secara fakta bahwasannya yang bersangkutan itu sudah masuk delik secara hukum. Oh, pasal yang disangkakan Bang? Pasal berapa tuh? Jadi teman-teman alhamdulillah saat ini sudah kita laporkan saudara WR atau Irwansyah bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kami telah mengkaji secara komprehensif berkaitan dengan delik pidana yang akan disangkakan. Tadi seperti yang disampaikan oleh pelapor bahwa betul tadi ada perdebatan berkaitan dengan pasal mana yang akan dikenakan dan sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal bahwa pasal 156 tersebutlah yang dipakai oleh penyidik untuk menjerat saudara Irwansyah atau WR. Isinya apa Bang? Terkait penistaan agama. Ya Pak? betul, pasal 156 itu berkaitan dengan penistaan agama, huruf A, itu ancamannya 5 tahun. Jadi nanti pada saat pengembangan penyidik dapat melakukan penangkapan langsung karena minimal 5 tahun ancamannya bisa dilakukan penangkapan. Nah untuk laporan tersendiri Boleh dikasih sudah diterima oleh kepolisian surat tanda terima laporan polisi nomor 24 garis miring 7 247. mohon maaf garis miring Romawi 7 garis miring 2024 garis miring Badan Reserse Kriminal Barreskrim Jakarta 24 Juli 2024. Boleh ditunjukin Bang surat pelaporannya? Izin tahan Bang. Tahan ya bang. Tulis second. Bentar, tahan lagi. Ya. Tahan Oke, Pak, lagi, Bang. lagi, maaf. Tahan ya bang, tahan. Bentar lagi, tahan. Geser ke kiri betul ya. Oke. Sebelah sini belum boleh Pak. Bang, abang kan tadi menyebutkan kalau gengnya juga Ya. ikut di ini. Itu lebih spesifik lagi, siapa lah? nyebutin nama-namanya atau seperti apa, Bang? Ya, jadi gini ya. Si Irwansyah ini atau Wanda Hara ini memakai busana muslim, pakai cadar itu pasti dengan dilakukan secara sadar dan juga sudah dipersiapkan sebelumnya, ya. Nah, Wanda Hara itu datang ke kajian tidak sendiri. Ada beberapa orang ya, yang mana kita sudah tahu semua, banyak artis juga di sana. Nah, kami menyampaikan kepada pihak penyidik bahwasannya yang hadir rombongan mereka itu harus turut diperiksa. Karena bisa jadi kenapa Wanda Hara itu memakai seperti itu, apakah memang disuruh oleh salah satu artis tersebut atau memang keinginan sendiri atau seperti apa, ya. Contoh ada Nagita Slavina, ada Syahnas adiknya Raffi Ahmad, lalu juga ada Sandi Purnamasari yang istrinya Mas Juragan 99 dan lain-lain. Nah ini di kemudian insya Allah mereka juga akan dipanggil untuk jadi saksi, namun tidak menutup kemungkinan si saksi tersebut statusnya akan naik jadi tersangka juga, karena bisa jadi terlibat dalam rangka ikut serta supaya yang si terlapor ini melakukan hal tersebut. Kapan ada pemanggilannya Bang? Yang dilaporin Irwansyah ini doang. Untuk terlapor saat ini ialah Irwansyah dulu saja. Nanti di kemudian mereka yang tadi saya sampaikan itu akan dipanggil sebagai saksi dan tidak menutup kemungkinan statusnya naik jadi tersangka. Nanti kita lihat penyidikan selanjutnya.
Pemanggilannya Ada kapan, Bang? Ya, jadi insya Allah setelah LP ini sudah masuk, selanjutnya nanti ada proses lanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini bisa segera berproses. Kami monitor dan saya harap juga teman-teman umat Islam di Indonesia juga monitor terhadap kasus ini. Jangan sampai ngegantung, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Pokoknya ini harus selesai supaya jadi pembelajaran bagi kaum LGBT yang memang ini harus kita sembuhkan. Berapa lama kira-kira, seminggu, 2 minggu ada update? Kita tinggal nunggu info dari penyidik nanti ya selanjutnya. Cukup. Ya, Bang, makasih ya, Bang. Oke, makasih semuanya ya. Abang, makasih, Bang.